Kalau grandfather paradox kan, dia balik ke masa lalu, dia bunuh kakeknya, apakah dia ada nggak di masa depan? Iya, Gitu kan. benar. Jadi kita kembali ke masa lalu, terus kita bunuh kakek kita, otomatis kalau kakek kita nggak ada, orang tua kita nggak ada. Kalau orang tua nggak ada, berarti kita juga nggak ada. Nggak ada. Terus siapa yang datang ke Masa lalu. Cooper, ketika dia tiba di bumi, anaknya move udah tua, udah jadi nenek, sedangkan dia masih berumur yang sama, berarti dia ke masa depan dong. Nah, itu memungkinkan nggak? Oke, kalau perjalanan ke masa depan itu memungkinkan secara fisika, syaratnya cuma satu, kita harus bergerak lebih cepat. Itulah kenapa Cooper itu dia lebih muda karena waktunya melambat. Karena dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, terus dia berada di black hole ya, event horizon-nya black hole. Gimana itu possible ya? Ya, possible. Oke, jadi kali ini gue lagi bareng salah satu saintis muda yang belakangan memang lagi sering bikin gonjang-ganjing juga di media sosial, sering membenturkan teori-teori sains dengan keadaan sosial kita saat ini. Ada Bang Muin Banyal dari Minnesota University, Amerika Serikat. Tapi di sini Bang Muin kan beberapa waktu belakangan saya lagi bikin review-review film lah. Di sini kita ngobrolin entertainment aja yang santai-santai gitu. Tapi tetap berisi ya. Iya. Film dalam genre sains ataupun scientific fiction. Bagi Bang Win, film apa yang paling mengena, paling Bang Win suka lah, istilah gampangnya. Boleh Bang Win. Oke, jadi ada beberapa film yang sudah saya nikmati ya beberapa tahun terakhir ya. Saya tidak update yang terbaru, tapi yang dulu-dulu ya, itu diantaranya ada seperti Lucy, terus The Theory of Everything, kemudian ada misalnya Oppenheimer, kemudian ada juga Interstellar. Nah, itu kira-kira beberapa film yang buat saya sangat artinya sangat suka dan enjoy karena sains, politik, dinamika sosial itu juga dibahas dalam film. Siap. Jadi ada sekitar 4 film berarti ya. Nah, video ini kita bikin mungkin berarti 4 part nih. Boleh. Ya, kita bahas per film aja biar lebih nggak terburu-buru gitu. Ada kan yang list 4 film paling, tapi nggak, isinya kurang gitu. Oke. Kita bikin 4 part aja, masing-masing film 1 part ya. Mungkin kita mulai dari Interstellar dulu Bang Win. Menurut Bang Win nih, Interstellar cerita tentang perjalanan menembus dimensi ya, kalau ini saya Cooper dan anaknya Murphy. Bagi Bang Win seperti wormhole, black hole, dilatasi waktu, itu kan ada tuh di ada dalam film Interstellar. Itu Bang Win kalau secara realitas itu memungkinkan nggak itu terjadi dia? Oke, jadi ada beberapa fenomena dalam film itu yang memang kalau kita lihat dalam konteks fisika itu memang terjadi gitu. Ada konsep-konsep itu dalam fisika seperti yang sudah disebutkan tadi kan, seperti wormhole, black hole, terus konsep dilatasi waktu, ya itu memang dibahas dalam fisika. Pertanyaannya adalah apakah film ini realistis tidak dalam kehidupan nyata gitu. Nah, itu menarik karena film ini memang dibantu juga oleh salah satu fisikawan teoritis namanya Kip Thorne kan. Jadi konsep-konsep fisika di situ agak kental ya, seperti black hole, wormhole, dan dilatasi waktu tadi. Nah, sebenarnya konsep dilatasi waktu itu realistis ya. Teknologi GPS yang kita gunakan saat ini itu tidak bakal berfungsi kalau tidak ada yang namanya konsep dilatasi waktu. Nah, kemudian black hole itu kan sudah dibuktikan ya, eksperimen ya, observasi sudah mengkonfirmasi itu. Dan bentuknya mirip ya sama di film ya? Mirip, ya, meskipun sebenarnya itu sudah disimplifikasi sih, disebabkan. Kemudian wormhole itu juga konsep dalam fisika, tapi belum terbukti secara eksperimen karena mungkin keterbatasan teknologi. Jadi bisa dibilang indah secara matematis, tapi nihil dalam realitas. Gitu. Oke. Balik ke masa lalu itu memungkinkan nggak? Wow, that is very intriguing question. Jadi konsep balik ke masa lalu itu merupakan konsep yang sangat misterius dalam fisika juga ya. Kenapa misterius? Karena travel back in time itu secara teori mungkin secara teori. Karena dalam teori relativitas umum
itu ada salah satu rumus yang kita sebut sebagai persamaan medan Einstein, yang dimana solusinya itu memungkinkan traveling back in time melalui salah satu objek luar angkasa yang kita sebut sebagai wormhole tadi. Wormhole itu. Jadi wormhole itu adalah shortcut atau tunnel gitu yang memungkinkan kita untuk bisa kembali ke masa lalu. Lorong waktu lah ya, lorong waktu. Ya, benar. Tapi pertanyaannya adalah, realistiskah itu dalam tenaga kita? Nah, ternyata sampai sejauh ini belum ada teknologi yang bisa memungkinkan kita untuk menemukan wormhole gitu. Jadi secara teoritis memang ada wormhole secara matematis gitu. Tapi dalam kehidupan nyata tidak memungkinkan. Belum ditemukan. Belum ditemukan ya, belum ditemukan. Ya. Kemudian soal teori, itu kan teori relativitas umum, yang itu mungkin ya. Sementara teori relativitas khusus Einstein itu justru forbid atau melarang itu. Artinya traveling back in time itu is impossible secara teori relativitas khusus Einstein. Kenapa? Karena kita harus bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya, oke. Kecepatan cahaya itu kan kecepatan tertinggi di alam semesta kan. Jadi kalau misalnya kita bergerak dengan kecepatan cahaya, berarti kita harus butuh energi yang tak terhingga jumlahnya. Which is impossible. Di bumi kita sumber energi terbatas kan. Iya. Jadi tidak mungkin kita bisa memanfaatkan energi sebesar itu untuk bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi untuk kembali ke masa lalu dalam teori relativitas khusus itu tidak dimungkinkan. Tidak. Kalau ke masa depan gimana? Nah, itu mungkin kan nggak? Tapi sebelum masuk ke masa depannya, ya kalau seandainya kita balik ke masa lalu, itu maka akan ada yang namanya paradoks waktu, ya kan? Iya. Grandfather paradox ada. Grandfather paradox, benar. Iya. Jadi seandainya nih kalau kita berhasil balik ke masa lalu, apa yang terjadi ketika kita berhasil melakukan itu? Mungkin saja bisa tidak kita istilahnya kembali ke masa lalu terus mengubah peristiwa ataupun keadaan di masa lalu itu bisa berefek nggak sama masa depan kita kan? Jadinya jadi kacau gitu. Jadi kacau. Kayak itu kalau grandfather paradox kan dia balik ke masa lalu, dia bunuh kakeknya. Apakah dia ada nggak di masa depan? Iya, gitu kan? benar. Jadi kita kembali ke masa lalu, terus kita bunuh kakek kita, otomatis kalau kakek kita nggak ada, orang tua kita nggak ada. Kalau orang tua nggak ada, berarti kita juga nggak ada. Terus siapa yang datang ke masa lalu, ya kan? Nah, dari situlah beberapa ilmuwan mencoba untuk menyelesaikan paradoks ini. Dalam arti mereka memberikan solusi terhadap paradoks ini. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi paradoks grandfather ini, itu adalah dengan memunculkan ide yang disebut multiverse theory. Ya kan? Atau alam semesta paralel. Jadi alam semesta kita ini hanya satu dari sekian banyak alam semesta yang eksis. Gitu ya. Jadi ketika kita kembali ke masa lalu, terus kita bunuh kakek kita, sebenarnya yang terjadi bukan kita membunuh kakek kita di masa lalu kita sebenarnya, tapi di universe yang lain gitu ya. Di universe yang lain gitu. Jadi di universe kita mungkin kita sedang berdiskusi seperti ini, tapi di universe lain mungkin saja kita lagi mencuri atau dia gitu ya. Dari sekian banyak teknologi kenapa mencuri ya? Oke. Nah, itu para fisikawan mencoba untuk menyelesaikan paradoks tersebut dengan memunculkan multiverse theory. Dan multiverse theory ini bukan hanya spekulatif ya, tapi ini sudah ada secara matematis. Secara matematis memungkinkan ada ya? Iya. Jadi ya traveling back in time memang possible, tapi memang agak butuh ini pengkajian yang lebih mendalam dia ya. Nah, tadi kan Cooper ketika dia tiba di bumi, anaknya Move udah tua, udah jadi nenek, sedangkan dia masih berumur yang sama. Berarti dia ke masa depan dong. Nah, itu memungkinkan nggak kalau ke masa depan? Oke, kalau perjalanan ke masa depan itu memungkinkan secara fisika. Syaratnya cuma satu, kita harus bergerak lebih cepat. Karena ketika kita bergerak lebih cepat, waktu itu melambat untuk kita. Ada perlambatan waktu. Jadi ada dua cara untuk memperlambat waktu. Yang pertama itu dengan bergerak mendekati kecepatan cahaya atau bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang kedua adalah berada di tempat yang punya medan gravitasi yang sangat kuat. Kekuatan gravitasinya sangat kuat. Nah, jadi konsep dalam kimia dilatasi waktunya bukan dalam travelnya. Karena saat itu kan kita belum bisa melakukan perjalanan ke luar angkasa menggunakan pesawat endurance kalau nggak salah ya. Itu kan belum
kita belum memiliki teknologi semacam itu. Tapi yang jelas, kalau kita bergerak mendekati kecepatan cahaya atau bergerak lebih cepat, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami perlambatan waktu. Dan itu akan berdampak pada usia kita juga. Makanya ketika Cooper balik ke dia bergerak mendekati kecepatan cahaya atau bergerak dengan cepat, pada saat dia kembali ke bumi, dia menemukan bahwa ternyata anaknya sudah lebih tua dari dia. Dan itu balik lagi terjadi kan dalam dunia nyata. GPS itu kan contoh nyata dilatasi waktu kan. Jadi setiap objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu sudah pasti mengalami perlambatan. Atau setiap kita yang bisa berada di tempat yang punya kekuatan gravitasi sangat kuat, berarti kita bisa mengalami perlambatan waktu. Dan usia kita juga bisa lebih muda daripada orang yang hanya stay saja gitu. Oke, jadi kalau mau lebih muda, carilah tempat dengan gravitasi tinggi. Misalnya di bumi, pusat bumi itu kan punya kekuatan gravitasi yang lebih kuat kan? Ya. Itu artinya kaki kita ini itu lebih mudah dibandingkan dengan kepala. Lebih muda atau lebih tua? Lebih muda. Lebih mudah, karena kan dia dekat dengan pusat bumi kan, dengan Iya. bisa juga ya. Berarti untuk ke masa depan tadi memungkinkan, asalkan tadi ada beberapa bergerak mendekati kecepatan cahaya atau kecepatan tinggi lah. Ya, atau misalnya kita harus mencari tempat yang punya kekuatan gravitasi yang sangat kuat. Dan itu possible, tapi toolsnya yang aja yang belum ada. Betul. Toolsnya ya. Saat ini sudah dibuktikan melalui teknologi GPS kan. Satelit yang di luar angkasa itu kan bergerak sangat cepat kan. Sehingga ada perbedaan waktu, meskipun sedikit, antara waktu yang ada di satelit dengan yang di bumi. Sehingga kita harus adjust terus-menerus. Kalibrasi ya istilahnya. Penyesuaian terus. Kalau secara sinematografinya sih, wah udah gila. Nah, gimana kira-kira secara sinematografi gimana? Indah. Ya? Sampai kemarin kan sempat diputar ulang di IMAX kan, dengan layar yang lebih lebar, biar experience penontonnya juga lebih dapat gitu. Dan ya banyak yang masih nangis gitu pas nonton karena lagi indahan visualnya. Gitu. Oh soal ini juga tadi, komunikasi antar dimensi kan? Ya betul. Yang di rak buku itu ya, yang pakai Sanimorph. Itu memungkinkan nggak ketika waktu itu kan morph di bumi, tapi ada pergerakan di rak bukunya itu, dan itu sebenarnya Sandy Morse dari bapaknya di dimensi lain. Itu kayak bukunya jatuh ya? Iya, bukunya jatuh kan. Itu memungkinkan nggak tuh? Kalau konsep gelombang gravitasi digunakan untuk komunikasi, itu secara teori mungkin ya. Tapi dalam kehidupan nyata itu masih fiksi sih. Oh iya. Berarti itu lebih ke pemanis saja ya? Pemanis. Supaya lebih dramatis ya. Kebutuhan dramatisasi gimana dalam film pasti ada sih kayak gitu-gitu. Mungkin ada lagi nggak Bang Muin kira-kira teori-teori dalam film Interstellar yang bisa kita gali lagi atau? Sejauh ini yang saya pikirkan cuma itu sih. Soalnya saya sudah nonton lama dah, jadi mungkin sudah agak sedikit buram. Tapi kalau teman-teman yang sudah nonton dan masih ingatannya masih fresh, mungkin bisa boleh tambahin di komen ya, kira-kira apalagi teori-teori yang dibahas di dalam film Interstellar buat kita diskusi lebih jauh ya. Benar. Terus kemungkinan mungkin teman-teman punya pandangan lain, kemungkinan lain, ya udah boleh kita diskusi di bawah. Nanti Bang Muin juga saya bantu jelasin. Jadi ya mungkin pandangan filosofis juga dari ini kan bebas. Cocokologi boleh selama masih dalam ranah siap. Tidak jauh-jauh. Oke, untuk film Interstellar mungkin cukup. Di part berikut kita bakal bahas film tentang Theory of Everything, The Theory of Everything ya. Nah ini lebih dalam nih saya nih, mungkin filmnya lebih ke biografi, cuman kita bakal gali lebih dalam mengenai Stephen Hawking ya. Iya benar. Tokoh yang ada dalam film itu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau ada request mau film apa lagi selain 4 film tadi, silahkan komen di bawah. Thank you.